Abdurrahman As-Seggaf yang berjuluk Al-Faqihil Muqaddam yang kedua. Oh, yang kedua ini. 33 tahun beliau tidak tidur. Ya Allah. Bagaimana aku bisa tidur? Kanan lihat surga, kiri lihat neraka. Magomnya yang sangat luar biasa. Tidak bisa satupun ulama di zamannya yang bisa menandingi makam Al-Habib Abdurrahman As-Seggaf. 33 tahun katanya tidak tidur. Karena bagaimana aku bisa tidur? Kanan lihat surga, kiri lihat neraka jahanam. Subhanallah teman-teman. Memang tidak asing ya dari kalangan oknum-oknum Habib-Habib ini, dari kalangan sufi ini yang mengklaim dirinya memiliki kehebatan yang luar biasa ya. Bahkan ada juga yang lebih dari ini ya, mengaku baru pulang dari surga. Kemudian katanya ada masih bekas pasir di kakinya. Subhanallah. Bagaimana ceritanya teman-teman? Sudah masuk dalam surga kok ingin pulang lagi, malah pulang lagi ke dunia ya. Kita tahu di dalam surga itu adalah penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada kesedihan di dalam surga teman-teman ya. Tidak ada menangis, tidak ada buang ingus, tidak ada kesusahan. Kok malah pulang ke dunia? Diem aja teman-teman di surga kalau memang kamu bisa pergi ke surga. Subhanallah, ini nyata kedustaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Kalau kita bicara tentang oknum-oknum habaib ini, apalagi kalau sudah berbicara tentang keramat-keramat wali mereka, tidak asing lagi teman-teman kita dengarkan keramat-keramat yang begitu luar biasa dan aneh ya, melampaui mukjizat para nabi, para rasul. Nah, di video kali ini teman-teman hanya berdurasi 2-3 menit, tapi dari awal sampai selesai semua isinya kerusakan teman-teman ya. Dikatakan bahwa wali mereka tidak tidur selama 33 tahun karena kalau nengok sebelah kanan ada surga, melihat surga, ke sebelah kiri melihat neraka. Subhanallah. Kemudian pemahaman di kalangan Habib-Habib ini teman-teman sering mengatakan maghamku lebih tinggi daripada ini, kedudukanku lebih tinggi daripada ini. Bagaimana bisa manusia mengetahui kedudukannya dibandingkan dengan orang lain? Hanya Allah yang mengetahui soal kedudukan. Kalau mungkin secara zahir kita bisa menghukumi seorang keilmuannya dibandingkan dengan ulama ini mungkin lebih tinggi. Misalkan Imam Bukhari dibandingkan dengan misalkan ulama-ulama sekarang, mungkin bisa kita pastikan bahwa keilmuan dari Imam Bukhari jauh lebih tinggi. Akan tetapi soal kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla tidak bisa kita tentukan. Hanya Allah yang mengetahui. Makanya teman-teman, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan yang bisa membuat seorang mulia atau paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan soal ketakwaan tentu kita tidak bisa menghukumi secara personal. Nah, tapi anehnya teman-teman, pemahaman dari kalangan Habib-Habib Sufi ini mereka mengetahui, bahkan mengatakan di dalam video ini kedudukannya berubah-ubah setiap hari. Bahkan berani mengatakan bahwa maghamnya Abdurrahman As-Seggaf di masanya ya tidak ada yang bisa melampauinya teman-teman. Tidak ada yang bisa melewatinya atau melampauinya. Allah telah berfirman teman-teman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utu ilma darajat. Ditinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, dan itu pun hanya Allah yang mengetahui teman-teman. Kok bisa orang-orang ini mengetahui bahwa kedudukannya, maghamnya ditinggikan setiap hari berubah-ubah, bisa melampaui derajat ulama-ulama yang lain? Ini kan kerusakan teman-teman. Coba kita simak videonya. Abdullah Al-Idrus Ibn Al-Habib Abu Bakar As-Sakran Ibn Al-Habib Faqih Al-Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman As-Seggaf Ibn Al-Habib Muhammad Mawalad Dawilah. Beliau punya kakek luar biasa, luar biasa, Abdurrahman As-Seggaf yang berjuluk Al-Faqihil Muqaddam yang kedua. Oh, yang kedua ini. 33 tahun beliau tidak tidur. Ya Allah. Bagaimana aku bisa tidur? Kanan lihat surga, kiri lihat neraka. Magomnya yang sangat luar biasa. Tidak bisa satupun ulama di zamannya yang bisa menandingi makam Al-Habib Abdurrahman As-Seggaf. 33 tahun katanya tidak tidur. Karena bagaimana aku bisa tidur? Kanan lihat surga,
kiri lihat neraka jahanam. Subhanallah teman-teman. Memang tidak asing ya dari kalangan oknum-oknum Habib-Habib ini, dari kalangan sufi ini yang mengklaim dirinya memiliki kehebatan yang luar biasa ya. Bahkan di antara mereka mengaku bisa padamkan neraka jahanam dengan jari kelingking. Bahkan ada juga yang lebih dari ini ya, mengaku baru pulang dari surga. Kemudian katanya ada masih bekas pasir di kakinya. Subhanallah, bagaimana ceritanya teman-teman? Sudah masuk dalam surga kok ingin pulang lagi, malah pulang lagi ke dunia ya. Kita tahu di dalam surga itu adalah penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada kesedihan di dalam surga teman-teman ya. Tidak ada menangis, tidak ada buang ingus, tidak ada kesusahan. Kok malah pulang ke dunia? Diem aja teman-teman di surga kalau memang kamu bisa pergi ke surga. Subhanallah, ini nyata kedustaan. Apalagi dia mengatakan bahwa tidak ada maqam yang lebih tinggi di zamannya Habib ini atau wali ini teman-teman. Subhanallah, coba saya ingin bertanya, dari mana mereka tahu kedudukannya melebihi ulama-ulama atau wali-wali yang lain di masa tersebut? Siapa yang memberitahunya teman-teman? Ini yang membingungkan bagi saya teman-teman, konsep beragamanya seperti apa? Kok dia tahu kedudukannya di antara orang yang lain? Sedangkan hanya Allah yang mengetahui kedudukan manusia teman-teman. Kita hanya bisa menghukumi secara zahir setiap manusia. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ditinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajatnya. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla siapa kita nggak tahu teman-teman ya. Kita hanya dituntut untuk beramal soleh sebaik mungkin bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jelas firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Dan itu pun kita tidak bisa mengetahui teman-teman masalah kedudukan ini ya. Akan tetapi dari pemahaman mereka teman-teman bisa mengetahui kedudukannya sendiri pun dia tahu ya, melebihi kedudukan orang lain. Subhanallah. Kita lanjut. Bahkan terkenal di zaman beliau ada namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, perempuan. Yang mana Rabi'atul Adawiyah ini tiap hari naik magamnya. Subhanallah. Tiap hari ketemu dengan Nabi Muhammad secara terjaga. Ya Allah, nyata. Dan beliau berkata, aku bisa mengalahkan magam-magam seluruh para aulia kecuali Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dan anak-anaknya. Aku tidak bisa. Setiap kali aku naik magamku, pasti di atasku sudah ada keluarganya As-Segaf. Luar biasa. Kenapa mereka bisa mendapatkan magam yang tinggi? Melainkan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman di masa itu juga, di masa Habib ini atau wali ini, ada seorang waliullah juga dari kalangan wanita. Juga beliau mengatakan si wali wanita ini bahwa magamku setiap hari naik teman-teman. Artinya kedudukanku katanya setiap hari naik ya. Beliau bisa mengalahkan kedudukan-kedudukan wali-wali, ulama-ulama di masanya, kecuali satu yang tidak bisa dia kalahkan katanya, yaitu Maqam Abdurrahman As-Segaf ini teman-teman. Yang saya bingungkan dari mana mereka bisa tahu kedudukannya. Mereka mengibaratkan seperti anak tangga teman-teman ya. Jadi besok naik magamnya, naik tangga yang kedua, besoknya lagi naik tangga yang ketiga. Ini konsepnya seperti apa sebenarnya ya? Wali-wali Persi, Habib-Habib Ba'alawi ini teman-teman, sampai mengetahui kedudukannya setiap hari berubah-ubah ya. Kemudian hanya satu magom atau kedudukan yang tidak bisa dia lampaui, yaitu magomnya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf katanya teman-teman, dan keluarganya ya. Ini kan soal kedudukan ya, soal derajat hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf beliau khatam Quran 8 kali khatam. 8 kali khatam sehari. 4 siang 4 malam. 4 siang 4 malam. Belum ada zaman sekarang orang yang khatam Quran 4 siang 4 malam. Ya. Luar biasa. Enggak ada. Paling-paling baca kulhu 100 kali. Ya. Mentang-mentang kulhu sepertiga daripada Al-Quran baca 100 kali. Enggak ada orang khatam Quran sekarang. Sehari pun jarang. Beliau 4 kali siang 4 kali malam. Luar biasa. Luar biasa teman-teman ya. 4 kali siang 4 kali malam. Jadi setiap hari itu 8 kali khatam teman-teman. Subhanallah ya. Ini luar biasa. Coba kita hitung ya. Mulai siang itu terhitung jam berapa? Jam 10 kah? Jam 10 siang menjelang siang atau jam 11 siang?
Kalau mentoknya siang itu ya menjelang sore kan, menjelang sore, menjelang asar. Coba kira-kira kalau dipikir secara akal teman-teman, mampu tidak menghatamkan Al-Quran sampai 4 kali teman-teman ya. Sedangkan rentang waktunya siang itu kan pendek teman-teman ya. Taruhlah mulai siang itu masuk siang ya jam 11 ya, atau mungkin jam setengah 11 sampai nanti menjelang sore, menjelang masuk waktu asar. Bagaimana cepatnya teman-teman bisa membaca Al-Quran sampai 4 kali hatam. Kemudian malam kalau tidak salah juga hatam sampai 4 kali. Artinya 8 kali dalam satu hari. Coba kalau kita baca periwayatan dari para ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang terkenal teman-teman di bulan suci Ramadan saja teman-teman. Bulan suci Ramadan yang dikenal dengan bulan Quran ya. Beliau menghatamkan Al-Quran kalau tidak salah dalam riwayat 60 kali dalam satu bulan penuh itu teman-teman. Artinya beliau bisa menghatamkan 2 kali membaca Al-Quran. Itu pun teman-teman ya selalu ya, setiap selesai sholat zuhur langsung membaca Al-Quran ya, selesai sholat asar langsung, ba'da maghrib langsung. Bahkan diriwayatkan beliau ketika melakukan perjalanan di atas kudanya pun, di atas tunggangannya pun selalu membaca Al-Quran. Itu baru bisa menghatamkan 2 sampai 3, 4 kali membaca Al-Quran dalam satu hari. Lah tapi ini kok herannya teman-teman 4 kali siang menghatamkan Al-Quran ya. Jadi pokoknya 8 kali dalam satu hari. Ini subhanallah. Bagaimana cara membacanya teman-teman ya? Bagaimana cepatnya membaca Al-Quran sampai bisa hatam 8 kali dalam satu hari ya. Tapi memang tidak aneh pemahaman di kalangan mereka teman-teman, ada istilah yaitu waktu yang sempit, waktu yang pendek diperpanjang bagi wali-wali mereka. Meskipun orang umum memandangnya bahwa waktu itu ya sama saja, 1 jam ya sama saja, 2 jam sama saja. Tapi bagi Habib-Habib ini, wali-wali ini ada istilah waktu yang pendek dipanjangkan bagi mereka. Meskipun manusia biasa atau orang awam memandang secara zahir ya sama saja ya, waktu itu 24 jam ya sama saja. Ini pemahaman di kalangan mereka teman-teman. Makanya nggak aneh kalau ada yang mengaku ya, bahkan ada yang lebih daripada ini ya, ada yang lebih daripada ini. Satu hari bisa menghatamkan Al-Quran sampai 395 kali ya. Bahkan pernah juga Bahar Smith mengatakan seorang habib, seorang wali, 1 kali duduk saja teman-teman bisa membaca surah Yasin sebanyak 90.000 kali. Ya, itu pemahaman di kalangan mereka. Jadi kalau hanya 4 kali atau 8 kali hatam dalam satu hari, ya nggak aneh bagi mereka. Itu mudah-mudah saja, gampang-gampang saja. Padahal kalau kita berkaca pada para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, diriwayatkan di bulan suci Ramadan hanya bisa menghatamkan 60 sampai 80 kali. Itu riwayat yang sampai kepada kita dan itu normal teman-teman ya, sesuai dengan waktu. Bagaimana cepatnya mulutnya membaca Al-Quran? Apakah tidak memperhatikan tajwid, makhrijul huruf ya? Kalau kita bantah seperti ini pasti mereka mengatakan nah, itu kan wali ya, dia diberikan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Inilah kerusakan pemahaman di antara mereka teman-teman. Makanya tidak heran Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan di masanya, jika kamu melihat seorang masuk ke supi di pagi hari, maka tidaklah masuk waktu zuhur, maka kamu akan melihat orang tersebut menjadi manusia yang paling dungu. Ini kata Imam Syafi'i teman-teman. Silahkan antum cari ya perkataan tersebut. Terkenal perkataan tersebut ya dari Imam Syafi'i. Bagaimana kriteria karakter orang-orang sufi ini yang suka berdusta, suka berdongeng teman-teman ya, berbicara atau mengamalkan agama tanpa tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Silahkan antum cari ya. Barakallahu fikum teman-teman. Semoga ini bermanfaat sebagai sharing-sharing bagi kita di video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.